Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inardita Hartono dengan NIM C1C019017, kelas R13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ramalan penjualan analisis regresi dengan mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu definisi analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya merupakan seperangkat metode penelitian statistik yang kerap kali dipergunakan untuk estimasi hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi adalah cara untuk memilih secara matematis variabel yang mana memang memiliki pengaruh satu sama lainnya. Sehingga teknik analisis ini mampu menjawab serangkaian pertanyaan yang paling penting diabaikan dan faktor keduanya berinteraksi satu sama lain. Adapun definisi analisis regresi menurut para ahli, yaitu Nawari. Menurut Nawari, analisis regresi adalah cara sederhana dalam melakukan investigasi terkait relasi fungsional antara variabel-variabel berbeda. Relasi antara variabel tersebut dituliskan dalam sebuah model matematika. Kemudian yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Yang pertama yaitu analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Tidak sedikit orang yang salah kaprah dalam memahami istilah tersebut, di mana tidak bisa membedakan antara multiple regression dengan multivariate regression. Perbedaannya adalah jika multiple regression adalah regresi berganda adalah adanya lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan multivariate regression atau regresi multivariate adalah analisis regresi di mana melibatkan lebih dari satu variabel respons atau variabel terikat atau variabel dependen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis regresi. Adapun untuk bentuk analisis regresi antara lain yang pertama yaitu analisis regresi linear. Teknik analisis regresi linear adalah salah satu teknik pemodelan yang paling dikenal karena merupakan salah satu metode analisis regresi elit pertama yang diambil oleh orang-orang pada saat mempelajari pemodelan prediktif. Kemudian analisis regresi logistik. Dapat dikatakan bahwa regresi logistik digunakan untuk menganalisis pertanyaan tertutup dalam survei atau pertanyaan yang menuntut respon numerik dalam survei. Perlu diketahui, regresi logistik tidak memerlukan hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen seperti halnya regresi linear. Kemudian yaitu analisis regresi polinomial. Regresi polinomial biasanya digunakan untuk menganalisa data lengkung dan ini terjadi ketika kekuatan variabel independen lebih dari satu. Dalam metode analisis regresi ini, garis yang paling cocok tidak pernah menjadi garis lurus, tetapi selalu garis kurva cocok dengan poin data. Kemudian yaitu analisis regresi bertahap. Analisis regresi bertahap adalah proses semi otomatis yang dengannya model statistik dibangun baik dengan menambahkan atau menghapus variabel yang bergantung pada statistik T dari koefisien estimasi mereka. Jika digunakan dengan benar, regresi bertahap akan memberi kita data yang lebih kuat daripada metode apapun. Selanjutnya yaitu analisis regresi Ritge. Regresi Ritge didasarkan pada metode kuadrat terkecil, biasanya yang digunakan untuk menganalisis data multikolinearitas atau data di mana variabel independen sangat berkorelasi. Kemudian yaitu manfaat menerapkan analisis regresi. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik itu dalam bidang industri, pemerintahan,
engineer, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan melakukan penerapan analisis regresi. Yang pertama yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua yaitu untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang ketiga untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.